Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Mari kita masuk di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami patut bersyukur atas apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kami. Kami boleh tiba di minggu yang keempat di bulan Juli ini, satu anugerah yang Tuhan berikan. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama meneduhkan hati kami, merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu, sehingga kebenaran yang boleh kami renungkan bersama-sama ini menjadi pegangan, pedoman dan penuntun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di minggu yang terakhir ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu penderitaan merupakan jalan untuk mengalami kemuliaan. Mendasari perenungan kita, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 dan 18. Dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak, Ibu, Saudara, ada seorang penulis buku dan pengarang lagu yang bernama Ikechukwu Joseph. Dia menulis sebuah kutipan dalam bahasa Inggris yang saya terjemahkan begini: tidak ada kemenangan tanpa sebuah peperangan. Tidak ada penghargaan tanpa pengorbanan. Tidak ada mahkota kemuliaan tanpa melewati jalan salib. Apa makna yang dapat kita ambil dari kutipan tersebut? Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau sepanjang bulan ini kita membahas tentang realita penderitaan dalam hidup manusia, kita diingatkan, Bapak Ibu, bahwa kalau Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam kehidupan kita, itu bukan tanpa tujuan, tetapi Tuhan mengizinkan penderitaan untuk membawa kita mengalami kemuliaan-Nya, dan kita dapat memandang kehidupan ini dari perspektif kekekalan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, seperti yang dikatakan oleh Ikechukwu Joseph tadi, kita tidak akan tahu apa artinya kemenangan kalau kita tidak pernah berjuang. Betul ya, Bapak Ibu ya? Kalau kita menerima mahkota tanpa mengalami jalan salib, tanpa mengalami kesukaran, atau tanpa mengalami penderitaan, mungkin kita akan menyepelekan arti dari mahkota tersebut. Saya memberi contoh, kalau misalnya ada seorang anak remaja yang mempunyai cita-cita untuk membeli sebuah sepeda, namun orang tuanya tidak bisa membelikan dia, maka dia berusaha mencari uang, mungkin dengan berjualan kue-kue, membantu mengirimkan barang-barang, dan lain sebagainya. Di samping itu, dia juga menahan diri untuk tidak banyak jajan, keluar uang, membeli makanan, membeli mainan kesukaannya. Bapak, Ibu, sampai pada akhirnya dia bisa mengumpulkan uang yang bisa dia pakai untuk membeli sepeda idamannya itu. Maka Bapak, Ibu, kita dapat meyakini bahwa anak ini akan merawat sepedanya dengan baik, akan menjaga supaya sepedanya itu tetap bersih, tidak mengalami kerusakan. Dan mungkin sangat kontras dengan
orang-orang atau anak-anak yang mempunyai sepeda hasil pemberian orang tua, di mana mereka mendapatkannya tanpa perjuangan, tanpa berpeluh, sehingga mereka tidak memiliki sense of belonging atas barang yang mereka miliki tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara, demikian juga dengan kehidupan kita, gereja atau umat Tuhan. Gereja yang tanpa mengalami penderitaan adalah gereja yang kehilangan kekuatannya, kehilangan esensinya. Tetapi gereja atau umat Tuhan yang menghadapi tekanan, menghadapi kesukaran, menghadapi penderitaan adalah gereja yang akan tampil dengan karakter yang baik, akan menjadi umat Tuhan yang akan menunjukkan kualitasnya. Nah, Bapak Ibu, kembali kepada ayat yang tadi kita baca. Pertama-tama saya ingin mengupas apa yang melatar belakangi perkataan Paulus dari ayat-ayat tadi. Kalau kita membaca dalam perikop tersebut atau pasal tersebut, di dalam ayat yang ke-8 dan ke-10, di situ dikatakan bahwa di dalam pelayanannya Paulus seringkali mengalami penindasan, penganiayaan. Dia dihempaskan, menerima ancaman kematian di dalam pelayanan tersebut. Namun dalam keadaan itu dia tidak tawar hati atau putus asa. Paulus tidak menyerah melihat keadaan yang sulit itu. Karena apa, Bapak Ibu? Karena Paulus melihat semua yang dia alami ini dari perspektif ilahi. Paulus melihat penderitaan yang harus dia jalani ini bukan dari perspektif kehidupan sekarang ini, tetapi dia melihatnya dari perspektif kekekalan, yaitu bahwa penderitaan ini ringan adanya. Penderitaan ini akan menghasilkan kemuliaan yang jauh melebihi penderitaan itu sendiri. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, penting untuk kita melihat penderitaan dari perspektif kekekalan. Kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan? Jawabannya adalah karena penderitaan akan membuat iman kita menjadi murni dan teruji. Penderitaan semacam ini membuat iman kita semakin bertumbuh dan menampakkan kualitasnya. Sama seperti emas atau perak, Bapak Ibu, ya, untuk menjadikan logam mulia itu menjadi emas yang murni atau perak yang murni, maka emas atau perak itu harus dipanaskan di dalam dapur perapian. Supaya apa? Supaya kotoran-kotoran atau sanga dari logam-logam tersebut dapat keluar, dapat dipisahkan, sehingga benar-benar logam yang dihasilkan itu menjadi logam mulia yang murni, emas yang murni, perak yang murni. Bapak Ibu, demikian juga dengan kehidupan kita. Iman kita seringkali dimurnikan lewat dapur kesengsaraan, sehingga dihasilkan kehidupan iman yang berkualitas. Sebagaimana diungkapkan oleh Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 6-7. Dikatakan kita melewati ujian penderitaan, melewati dapur kesengsaraan. Agar apa? Agar kita memperoleh puji-pujian, kehormatan, dan kemuliaan pada hari Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, jika saat ini kita mengalami penderitaan dan kesengsaraan, mari kita renungkan, apakah ada rencana Tuhan melalui penderitaan itu untuk memurnikan iman kita? Jika itu yang memang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita ini, marilah kita bersuka cita di dalam penderitaan kita, karena itu berarti kita semakin mulia di hadapannya. Bapak Ibu, jangan mengira bahwa kalau orang sakit, kalau orang menderita, atau orang mengalami misalnya kematian orang yang dikasihi, itu sesuatu yang buruk. Ketika kita melihat dari perspektif kekekalan, kita dapat menemukan ada hal yang indah melalui semua penderitaan tersebut.
Ada seorang teman saya bersaksi, menceritakan pengalaman mamahnya yang bertahun-tahun menderita kanker, sampai akhirnya mamahnya itu meninggal. Kesaksian dari mama teman saya ini mengatakan begini, orang yang menderita kanker menahun itu adalah anugerah. Mungkin secara lahiriah kita akan berpikir bagaimana mungkin menderita kanker yang menahun itu merupakan sebuah anugerah. Kalau dari segi biaya mungkin sudah begitu banyak uang yang harus dikeluarkan untuk kemoterapi, untuk obat-obatan, bahkan mungkin untuk operasi. Belum lagi Bapak Ibu, orang yang menderita kanker itu mengalami rasa sakit yang luar biasa. Tetapi ibu ini mengatakan orang yang menderita kanker menahun itu adalah suatu anugerah. Kenapa? Karena dengan pengalaman itu dia dapat mengenal Tuhan lebih baik lagi. Wow Bapak Ibu, ini suatu statement, suatu kesaksian yang luar biasa. Mengalami Tuhan lebih lagi melalui penderitaan itu hanya dapat disyukuri ketika kita melihatnya dari perspektif kekekalan. Nah Bapak Ibu, saya ingin mengatakan bahwa kita baru dapat menyadari penderitaan itu adalah baik, penderitaan itu mendatangkan keuntungan buat kita kalau kita melihatnya dari sudut pandang Tuhan. Mungkin pada saat kita menjalaninya sepertinya hal itu begitu menyakitkan. Tetapi kita tahu Bapak Ibu bahwa hidup ini bukan semata-mata untuk kesenangan dunia, bukan semata-mata untuk menjadi terkenal, menjadi dihormati, menjadi kaya raya. Dan justru melalui penderitaan kita diingatkan bahwa hidup ini kita harus jalani untuk kita dapat mempersiapkan bekal rohani, harta rohani di dalam kerajaan surga. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan belajar mengenai penderitaan sebagai jalan menuju kepada kemuliaan ini dari teladan Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai 11, khususnya kita membaca di ayat 9 sampai 11. Dikatakan di situ bahwa Tuhan Yesus dimuliakan, ditinggikan, dikaruniakan nama di atas segala nama. Tetapi Bapak Ibu, sebelum itu terjadi, apa yang dia lakukan? Di dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa dia lebih dulu rela menanggalkan kesetaraannya dengan Allah dan menyerahkan hidupnya sampai mati di atas kayu salib. Dia menyerahkan hidupnya menderita di dunia ini sebagai manusia sampai menghadapi kematian yang begitu mengerikan. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita membaca tentang nubuatan, bagaimana kehidupan atau penderitaan Tuhan Yesus di dalam Yesaya pasal yang ke-52 ayat 13 sampai dengan Yesaya pasal 53. Di situ kita melihat apa yang akan dialami oleh Tuhan Yesus dan itu sepenuhnya digenapi. Di dalam ayat yang kedua dari Yesaya pasal yang ke-53 dikatakan, sebagai taruk dia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Dia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Dia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya.
dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ayat-ayat ini mengungkapkan bagaimana Tuhan Yesus menjalani penderitaan yang begitu berat. Dia dihina, dia mengalami kesengsaraan, dia menderita kesakitan, diremehkan, direndahkan. Terlebih penderitaan itu bukan karena kesalahannya, tetapi karena kejahatan kita. Dan Bapak Ibu, melalui pengorbanannya itu, dikatakan kita menjadi sembuh dan diselamatkan. Bapak Ibu, pernahkah kita membayangkan bahwa Allah mau sampai segitunya mengalami penderitaan untuk membuktikan bahwa Dia peduli dengan penderitaan kita? Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengalami semua penderitaan itu. Tujuannya adalah supaya Dia, seperti di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 15, Dia dapat turut merasakan penderitaan kita. Allah bukanlah pencipta yang tidak menghiraukan kita di dalam penderitaan kita, tetapi Dia peduli dan tahu bagaimana rasanya penderitaan itu. Kalau Bapak Ibu saat ini sedang ada di dalam penderitaan, Bapak Ibu sedang ada di dalam keadaan sakit, ingatlah bahwa Tuhan Yesus sejak Ia disesah oleh prajurit-prajurit Romawi sampai Dia disalibkan, maka sekujur tubuhnya dari telapak kaki sampai kepala semua luka dan disakiti. Kakinya dipakukan, badannya, punggungnya habis dicambuki, kepalanya dimahkotai dengan mahkota duri. Semua itu menggambarkan apapun sakit yang kita derita, Tuhan mengatakan, aku pernah mengalami sakit yang demikian. Kalau kita saat ini mungkin dalam kondisi yang sulit, Tuhan mengatakan, aku juga pernah mengalami kesengsaraan di dalam kehidupanku. Bapak Ibu, biarlah ini boleh menjadi penghiburan buat kita. Pengharapan kita bukan hanya nanti di dalam kekekalan kita beroleh kemuliaan, tetapi kita tahu bahwa saat ini juga Tuhan akan menyertai kita, karena Dia dapat turut merasakan penderitaan yang kita alami. Kalau kita mengambil perjamuan yang kudus pada minggu ini untuk memperingati korban sengsaranya, ingatlah, semua itu Dia lakukan supaya kita dapat bertahan di dalam penderitaan, tetap beriman, tetap memiliki pengharapan sampai kita berjumpa dengan Dia di dalam kekekalan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama hari ini. Biarlah Tuhan, kami boleh belajar ketika kami mungkin saat ini ada di dalam kondisi menderita, atau di waktu-waktu mendatang mungkin kami akan mengalami pergumulan, tekanan di dalam hidup ini. Kami boleh diingatkan bahwa kami tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang bersama dengan kami. Dan terlebih daripada itu, semua yang Tuhan izinkan dalam hidup kami ini, kami boleh melihatnya dari perspektif kekekalan. Bahwa kemuliaan yang akan kami terima kalau kami bertahan di dalam penderitaan itu jauh lebih besar daripada penderitaan yang kami alami saat ini. Berkati setiap sidang jemaat-Mu Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan ucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami tetap mengundang sidang jemaat untuk dapat mengikuti ibadah online, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30.
Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS atau WA di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.